Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ainur Hidayah dengan NPM 22311112 dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas tentang pengelolaan ruang lingkup proyek dalam manajemen proyek sistem informasi. Yang pertama ada pendahuluan. Ruang lingkup proyek atau project scope adalah batasan yang mencakup semua pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek dengan sukses. Dalam konteks manajemen proyek sistem informasi, ruang lingkup proyek melibatkan semua aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem informasi. Mengelola ruang lingkup proyek dengan baik sangat penting untuk menghindari risiko seperti scope creep atau perluasan ruang lingkup tanpa kontrol, lalu keterlambatan proyek atau over budget. Selanjutnya yaitu proses pengelolaan ruang lingkup proyek. Yang pertama, perencanaan ruang lingkup, mendefinisikan tujuan, kebutuhan proyek, dan hasil atau deliverables. Yang kedua ada pengumpulan persyaratan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan stakeholder melalui wawancara, workshop, dan dokumentasi. Yang ketiga ada definisi ruang lingkup, yaitu membuat deskripsi terperinci tentang ruang lingkup proyek dan menyusun dokumen seperti project scope statement. Yang keempat ada validasi ruang lingkup, yaitu mendapatkan persetujuan stakeholder terhadap hasil proyek yang telah disepakati. Yang kelima ada pengendalian ruang lingkup, yaitu memastikan perubahan ruang lingkup dikelola melalui evaluasi formal. Selanjutnya, dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan. Yang pertama ada project charter, adalah dokumen resmi yang memberikan otorisasi untuk memulai proyek, memuat deskripsi proyek, tujuan bisnis, stakeholder utama, serta estimasi anggaran dan waktu. Dokumen ini menjadi paduan awal mendefinisikan ruang lingkup secara garis besar dan memberikan wewenang kepada manajer proyek. Selanjutnya yaitu project scope statement, menjelaskan ruang lingkup proyek secara detail, mencakup tujuan, deliverables, batasan asumsi, serta in scope dan out of scope. Dokumen ini menjadi paduan tim, mencegah scope creep, dan menjadi dasar validasi dengan stakeholder. Selanjutnya ada work breakdown, struktur atau WBS, adalah hierarki pekerjaan yang membagi proyek menjadi komponen lebih kecil dan terkelola. WBS mempermudah alokasi sumber daya, penjadwalan dan pengawasan. Contohnya pada proyek sistem informasi mencakup perencanaan, desain, pengembangan, dan pengujian sistem. Selanjutnya, tantangan dalam mengelola ruang lingkup proyek. Yang pertama, untuk scope terjadi ketika ruang lingkup proyek berkembang tanpa kontrol. Sering akibat permintaan tambahan yang tidak direncanakan, hal ini dapat menyebabkan peningkatan biaya, keterlambatan jadwal, dan menurunnya kualitas proyek jika tidak ditangani melalui manajemen perubahan yang jelas. Yang kedua, yaitu ada komunikasi yang kurang efektif antara tim proyek dan stakeholder dapat mengakibatkan kesalahpahaman tentang tujuan dan kebutuhan proyek. Mengadakan pertemuan rutin dan menggunakan alat komunikasi yang tepat dapat membantu mencegah masalah ini. Yang ketiga, kesalahan dalam perencanaan terjadi karena kebutuhan pengguna tidak dipahami dengan baik, seringkali akibat analisis kebutuhan yang kurang matang. Keterlibatan aktif stakeholder dan validasi dokumen perencanaan sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Kesimpulannya, mengelola ruang lingkup proyek secara efektif adalah elemen kunci untuk keberhasilan proyek sistem informasi. Proses yang terstruktur, komunikasi yang baik, dan penggunaan alat bantu manajemen seperti WBS dapat membantu memastikan proyek selesai dengan tujuan, anggaran, dan waktu yang telah ditetapkan. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.